Hai semua, Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya, amin. Share lagi aktivitas hari ini. Aku mulai dari pagi hari ya. Jadi aku tuh bangunnya nggak terlalu pagi banget, jam 5 baru aku keluar dari kamar buat bersih-bersih meja. Rencananya mau setengah 5 tadi, tapi agak males ya hari ini, jadi aku keluarnya jam 5 aja. Pertama yang aku kerjakan ini, aku mau ngelap-ngelap meja makan dan ngeberesin makanan-makanan yang sisaan ya. Kemarin aku masak lodeh nangka atau gudeg nangka, tapi ini mohon maaf kalau bumbunya beda gudegnya ya. Pokoknya ala-ala aku lah gitu. Jadi semalam tuh kan aku belanja mingguan, beli nangka tuh 2,5 kg, direbus mau ditaruh di kulkas tapi kulkasnya udah nggak muat, jadilah akhirnya aku masak aja. Setelah beberapa hari dibiarin di panci gitu ya, dipanasin terus, nanti di sore dipanasin lagi, besok dipanasin lagi gitu, dan akhirnya ya udah ini aku sayurin aja. Dan sayur nangkanya itu udah kayak hancur gitu ya, tapi mungkin ini jenisnya nangka yang nangka bubur itu, makanya sayurnya tuh jadi lunak begini bun. Jadi karena aku masaknya banyak, pagi ini masih ada sisa, mau aku panasin aja. Aku juga bikin kopi untuk mama dan Pak Su seperti biasa ya. Kelar bikin kopi, udah aku tutupin gelasnya karena mama dan Pak Su tuh belum keluar dari kamar. Nah ini aku mau angkatin dulu sayur nangkanya, udah panas ya, udah mendidih, dan aku didihkan memang agak lebih lama. Tadi malam itu anak-anak sedang tidak ada di rumah, makanya ini sayur ada sisanya. Biasanya mereka itu pencinta sayur nangka bun, jarang-jarang bisa nyisa begini ya. Lanjut, ini aku mau bikin pisang goreng. Mama udah duduk di meja makan, udah nungguin. Seperti yang pernah udah aku bilang, kalau mama tuh sarapannya nggak bisa nasi ya, tapi sarapannya cemilan seperti ini. Apakah itu pisang atau singkong atau apalah yang bentuknya jadul gitu ya bun, keladi atau ubi jalar gitu-gitu deh pokoknya jenisnya. Kalau untuk roti mama kurang suka. Tapi kalau nggak ada ya mama makan aja gitu ya. Jadi kadang-kadang mama tuh sarapannya walaupun pakai kerupuk, yang penting sarapan gitu bun, yang penting ada yang dimakan. Dan kalau sama sekali belas nggak ada, mama tuh ngambil nasi barang sesendok atau 2 sendok dan dikasih kecap, udah gitu aja buat temen kopi katanya. Aku selesai gorengin pisang, jadi nggak aku rekod semua ya karena hari ini aku mau gercep. Dan aku minta maaf nih buat teman-teman karena video hari ini agak panjang ya, karena aku campur dengan video perjalanan. Maunya aku tuh dibagi dua, tapi kalau dibagi dua tuh kayaknya sedikitan gitu ya. Mau dijadiin satu ya lumayan panjang, jadi ya mohon maaf ya teman-teman dan bunda-bunda. Mudah-mudahan gak bosan dengan video hari ini. Lanjut, aku tadi bilas baju ya, bilas air kotornya gitu, bilas pertama gitu ya, karena sebelum dicuci kalau aku selalu bilas dulu pakai air biasa, setelah itu baru dicuci pakai air sabun. Sambil menunggu aku mau susun-susun piring dulu. Nah itu Pak suami udah mulai menyiramin tanaman cabe yang dibeli kemarin ya. Cabenya tuh buahnya banyak banget walaupun pohonnya masih sangat-sangat mungil gitu ya bun. Aku beresin dulu piring-piring bersihnya, terus aku tuh pas masukin tutup panci, kok di bawah sini tutup pancinya berantakan gitu ya bun ya. Jadi ini aku bereskan dulu sebisanya.
Sambil ngeberesin piring, aku juga mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru aja nemuin channel aku. Ada channel Maluna MQLIS, terus ada Jaki channel, dan juga ada akun Abidati Rahmania baru. Aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel aku. Salam kenal. Dan untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah lama stay di channel aku, makasih banyak udah masih mau stay di channel aku. Semoga bunda-bunda semuanya, baik yang lama maupun yang baru, nggak bosan dengan video aku. Dan aku ucapkan juga selamat beraktivitas untuk teman-teman dan bunda-bunda semua ya. Apapun aktivitasnya, di jam berapapun teman-teman dan bunda-bunda nonton video aku, pokoknya aku ucapkan selamat beraktivitas. Semoga segala urusannya lancar apapun itu ya. Selesai susun-susun piring, aku balik lagi ke cucian. Nah ini aku tuh udah nyuci ya bun, udah selesai, maksudnya nyuci yang pakai sabunnya. Tadi nggak aku videoin. Terus ini aku lagi ngebilas bun, ini bilasan pertama ya. Nah setelah dibilas seperti ini, itu tuh aku nanti sambil buang airnya, sambil ngisi, sambil buang gitu ya, sampai putarannya habis. Terus aku buang airnya sampai habis, lalu aku isi sekali lagi sampai penuh, sampai banyak pokoknya. Terus diputar lagi, baru deh setelah itu cuciannya selesai. Aku jarang nyuci dengan cara seperti ini ya bun, biasanya aku tuh nyuci selalu di bawah, tapi hari ini aku tuh merasa cucianku banyak banget, aku males buat basah-basahan lagi, jadi aku nyucinya pakai sistem seperti ini aja biar cepet selesai. Padahal sebenarnya waktunya sama aja kali ya bun ya, cuma kalau nyuci seperti ini kita bisa nyambi kerjaan yang lain. Kalau nyuci yang seperti aku biasa itu bakalan basah semuanya gitu bun. Lanjut, ini udah ditutup mesin cucinya. Ini kan aku tadi pakai air yang dari luar ya, supaya lebih cepat ngisi gitu. Jadi aku tuh beres-beresin dulu selang-selang yang aku pakai buat ngalirin air yang di luar bun. Karena air yang di keran dalam ini aku rasa tuh kok kayak kurang gede gitu ya, makanya aku pakai yang di luar juga buat ngebantuin biar cepet aja gitu. Udah sampai di kloter kedua buat ngeringinnya. Nah ini udah selesai ya, aku tinggal cuci tangan dan mesin cucinya mau aku tutup. Aku tuh punya dua mesin cuci bunda, satu di dalam, satu lagi di dalam kamar mandi. Yang itu udah lama ya, dan yang lama itu biasanya buat aku nyuci baju bengkelnya Pak Su, atau buat ngebantuin aku kalau pas cucian lagi banyak-banyaknya. Ini cucian aku lumayan ya bun, 2 hari lebih, apa 3 hari kalau nggak salah ini cuciannya. Makanya aslinya tuh banyak tapi kepotong ya videonya, nggak ke video semua karena aku tuh mendadak harus pergi gitu bun. Nah ini aku jemur-jemur dulu sambil aku menunggu jemuran yang yang dicuci, yang dikeringkan di mesin cuci ya. Ini kakak habis ngepel lantai dapur, sempet-sempetnya nunjukin piece gitu di kamera, padahal awalnya dia bilang suruh aku ngapus aja, tapi aku nggak mau, aku bilang biar aja kelihatan kamu di situ, aku bilang gitu. Untuk harinya ini panasnya luar biasa ya bun, makanya aku seneng bisa nyuci hari ini. Awalnya tuh rencana aku mau nyuci nanti sore aja, tapi nggak tahan ya ngelihat harinya cerah banget, makanya aku nyuci aja. Walaupun karena malas itu, makanya aku nyucinya di mesin cuci aja. Nah ini aku, Pak Su dan Mama, dan juga ada teman Pak Su satu gitu ya, mau berangkat ke kampung. Jadi ceritanya Pak Su itu ditelepon sama tantenya teman Pak Su yang mobilnya tuh rusak di kampung gitu ya bun. Jarak dari kampungnya itu ke kota, dari kota sini sekitar 3,5 jam sampai 4 jam gitulah bun ya. Dan karena kami tuh memang belum pernah pergi ke sana, jadi mengira-ngira jaraknya itu sekitar 5 jam awalnya. Nah ini Pak Su lagi ganti ban, dan juga kebetulan mobil tuh dua-duanya bannya bocor bun, makanya ini
ditambal dulu gitu ya supaya aman perjalanan. Kami udah mulai jalan di sekitaran jam 10-an gitu ya, baru keluar dari kota. Nah, karena harinya ini panas banget dan cucian aku juga banyak, jadi aku tuh mesanin ke adek yang memang nggak kuliah karena katanya hari ini kebetulan Zoom. Jadi di rumah aja gitu ya. Nah, aku tuh pesan sama adek sampai pakai surat gitu bun, untuk memperjelas, memperinci apa-apa aja yang harus dia kerjakan di rumah. Bukannya apa, karena anak laki-laki kan nggak semudah paham seperti anak perempuan kalau untuk pekerjaan rumah gitu bun. Jadi aku tuh cuma minta tolong ngangkatin jemuran sih, tapi ngangkatin jemuran itu harus dikemanakan, harus digimanakan gitu ya. Jadi aku jelaskan semua di surat. Nah, ini kami sampai di jembatan dari kampung pertama jika kita keluar dari kota gitu ya bun ya. Jadi untuk menuju ke kampung yang akan kita datangi ini, kita akan melewati beberapa kampung, beberapa desa, dan jembatan ini adalah jembatan yang ada di desa pertama setelah meninggalkan kota Palangkaraya. Ini adalah jembatan yang dibuat di atas jalan raya ya bun. Maksudnya jalanan itu sebenarnya sudah ada, jadi di bagian bawahnya itu jalan aspal juga, cuma sering banjir. Dan kalau banjir itu sampai dari Palangkaraya menuju kampung pertama atau kampung kedua itu pakai perahu gitu bun. Jadi itu agak repot ya dan sulit sekali untuk berjalan ke sana, makanya sama pemerintah dibuatkan jembatan untuk menghindari banjir. Dan alhamdulillah semenjak itu udah gak kesulitan lagi ngelewatin jalan ini kalau harinya hujan ya bun, apalagi hujannya yang deras banget. Nah, harinya panas banget dan kami itu di dalam mobil tuh sampai kepanasan. Cuma memang AC mobilku ini gak ada AC-nya, maksudnya ada AC-nya tapi gak ada freonnya gitu pun, belum diisi sama Pak Su. Dan lagi pula memang aku dan mama lebih senang dengan AC alam, angin dari jendela, makanya kita pakai angin dari jendela aja. Alhamdulillahnya lagi udaranya tuh bersih ya bun, udaranya bersih, nggak debuan gitu, dan masih banyak pepohonan, jadi seger aja kalau kita pakai AC alam. Nah, ini aku udah sampai di jembatan, nggak tahu jembatan keberapa. Airnya tuh memang agak keruh ya bun, karena di bagian atas dari sungai ini ada yang sedot emas gitu bun, makanya itu airnya agak keruh gitu ya. Aku lupa ini aku sudah sampai di kampung mana, pokoknya ini kurang lebih sudah 2 jam perjalanan, 2 jam lebih gitu, dan kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam lagi. Nah, ini kami sudah sampai ya bun, sampai di simpangnya, belum di kampungnya. Jadi untuk masuk ke kampungnya ini kami harus memasuki wilayah yang namanya Buhut. Dan sebelum kami masuk ke sini, karena kami itu nggak tahu pasti tempatnya, nanya dulu sama bapak-bapak yang ada di simpangan itu ya, yang lagi duduk-duduk di depan rumahnya. Alhamdulillah kita dikasih tahu bahwa untuk memasuki desa Batapah harus masuk ke daerah Buhut ini sekitaran 70 kiloan gitu bun masuknya. Awalnya kata keponakan aku yang pernah kesini, dia bilang jalannya nggak bagus. Waktu dia datang ke sini dengan membawa muatan, sempat jeblok katanya bun, sempat terperosok gitu ya. Dan aku agak-agak takut awalnya tadinya, tapi setelah kami sampai sini ternyata jalannya tuh seperti ini bun, baik-baik aja. Memang masih jalan tanah dan beberapa tempat juga kadang ada pasir yang agak tebel, tapi aman ya. Apalagi sekarang ini lagi musim kering, jadi tanahnya itu nggak licin gitu ya, kecuali mungkin kalau hujan aku rasa mungkin licin, tapi karena ini panas alhamdulillah lancar. Cuma debunya memang kalau kita papasan dengan mobil yang lain. Tapi sepanjangan kurang lebih 70 kilo kami masuk, jarang ya ketemu orang, paling-paling ketemu 1 atau 2 mobil dan 1 atau 2 motor. Nah, ceritanya
Desa Batapah ini berada setelah melewati desa yang namanya Lawang Kamah. Awalnya aku pikir nggak ada desa sebelum Batapah gitu bun, karena sepanjangan jalan dari awal simpang itu sampai ke dalam jauh banget, yang ada nih penglihatannya ya seperti ini, pohon-pohonan, hutan gitu ya. Aku pikir nggak ada orang gitu, ternyata sampai di satu titik ada desa yang namanya Lawang Kamah. Setelah itu dari desa Lawang Kamah menuju Batapah ada kurang lebih 2 atau 3 rumah yang kami temui di dalam sini bun. Jadi kita nggak terlalu takut ya. Awalnya takut karena kok kayaknya kosong gitu, apakah ini jalan yang bener gitu kan, ternyata bener aja. Di beberapa tempat pemandangannya bagus ya bun. Nah ini seperti kayak bukit-bukit gitu, dan tanahnya ini nggak tahu apakah longsor, apakah memang dikeruk gitu ya. Jadi di dindingnya itu, di pinggirnya itu seperti ada dinding yang terbuat dari tanah gitu ya bun ya. Kalau yang di pinggir jalan ini kayaknya memang tumpukan dari pembangunan jalan, tapi aku tuh seneng yang ada di pinggir bukitnya gitu ya, cantik banget. Nah ini loh bun yang aku maksudkan, kayaknya rapi gitu ya di bagian pinggirnya ini. Aku nggak tahu ini kenapa bisa rapi seperti ini, diapain gitu, mungkin dikeruk atau diapakan gitu ya. Nah ini kami sampai di simpang, namanya ini Simpang Batapah, tapi kami karena nggak tahu yang mana desa Batapah, ini ada 3 simpangan gitu ya bun ya, simpang 3, yang mana desanya kami nggak tahu apakah lurus apakah belok ke kanan. Dan akhirnya kami tuh nanya ke rumah yang ada di depan kami tuh bun. Kami berhenti di situ untuk nanyain di mana rumah si ibu yang kami maksudkan, dan ternyata rumahnya ya rumah itulah rumah ibu yang kami cari. Alhamdulillah kami sampai di sini. Nah untuk ibunya ini udah kenal lama ya sama kami, tantenya temen gitu ya bun. Jadi ini kami ngerjain mobilnya sampai malam karena alatnya tuh salah bawa. Pak Su udah bawa alat dari Palangkaraya, udah sesuai sama mobilnya, karena Pak Su tuh kenal sama mobil ini, udah sering beberapa kali juga dibetulin gitu kan, karena si ibu kan punya rumah juga di Palangkaraya. Jadi kalau si ibu ke Palangkaraya mobilnya nggak enak pasti panggil Pak Su, nggak mau pakai bengkel yang lain gitu bun. Nah karena alatnya itu salah beli, otomatis suaminya si ibu pergi ke pasar terdekat yang ada di kampung sini bun, dan jaraknya itu untuk PP 2 jam 2 jam, ditambah lagi motornya rusak di jalan dan sebagainya. Akhirnya lah jam 7 malam baru barangnya itu nyampe ke rumah, padahal pemasangannya cuma sebentar gitu bun ya. Nah jam 9 malam kami pulang, ini kami sudah perjalanan pulang bun, jadi aku nggak bisa banyak-banyak ngerekam di sana ya karena nggak enak gitu bunda. Oke deh, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton, terima kasih banyak semuanya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.